Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-hadis man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, semoga kita masih diberi umur panjang untuk bisa bertemu, bisa menikmati datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berkah dan keistimewaan. Di 10 hari pertama terdapat rahmat. Saat itu semua pahala amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Pada 10 hari yang kedua ada maghfirah, ampunan dari Allah. Pada saat itu pintu-pintu taubat dibuka. Dan pada malam tanggal 17 Al-Quran diturunkan. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, Syahru Ramadana unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Pada malam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada sepertiga malam yang ketiga ada itkum minanar, dibebaskan kita manusia dari api neraka. Orang-orang yang sudah meninggal yang berada di alam barzah, di alam kubur, pada bulan Ramadan dibebaskan dari semua siksanya. Pada 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Karena Allah yang maha mencintai kita, yang maha menciptakan kita, mengetahui bahwa puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi kemuliaan kita, bagi kebahagiaan kita, dan bagi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Pada semua perintah-perintah Allah terdapat kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan. Sebaliknya, pada semua yang dilarang itu terdapat kehancuran, ketidakbahagiaan,
dan kehinaan. Misalnya, kita diperintahkan untuk rendah hati, jujur, dermawan, karena di dalam kerendah hatian, di dalam kejujuran, di dalam kedermawanan, itu terdapat kemuliaan, terdapat kebahagiaan, dan terdapat keselamatan dunia dan akhirat. Kita dilarang sombong, tidak adil, licik, karena di dalam kesombongan, di dalam kelicikan, itu terdapat kehinaan, kerendahan, kesia-siaan, dan kehancuran. Karena itu, Bapak, Ibu semua, anak-anakku yang saya cintai, kita belajar agama bukan hanya sekedar faham dan mengerti, tapi harus ada iktikad, niat yang bulat untuk melaksanakannya. Jadi, kita harus yakin bahwa Allah memerintahkan kita untuk sholat, zakat, puasa, hakul yakin. Kalau kita niati dengan niat yang benar, cara yang benar, akan membawa kita pada kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi di sini intinya, goalnya puasa itu seperti disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa di sini terdiri dari huruf ta yang artinya tawadhu. Orang yang berpuasa akan menjadi rendah hati, menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, sering melakukan kesalahan, bahwa dirinya lemah karena tanpa daya dan kekuatan dari Allah kita bukan apa-apa. Hanya dengan puasa sehari kita tidak makan, tidak minum, kita sudah merasa sangat lemah sekali. Yang kedua, takwa itu berasal dari huruf qaf yang artinya qanaah. Orang yang bertakwa dalam bahasa Jawanya, dia akan nerimo ing pandu, menerima dengan ikhlas segala takdir dari Allah, kodrat dan irodat Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal di dalamnya terdapat keburukan yang sangat banyak. Takwa yang ketiga, terdapat huruf waw yang artinya wirai, yaitu orang-orang yang berusaha keras untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa yang keempat terdapat huruf alif, yaitu ulfa. Orang yang berpuasa diharapkan mampu memiliki hati yang lembut, kasih sayang, dan pemaaf kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai. Jadi marilah kita sambut Ramadan kali ini
dengan rasa antusias dan semangat. Harapannya memperoleh ridha Allah dan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita sambut puasa kali ini dengan puasa penglihatan kita, Ghodul Basor. Tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi kita juga harus menahan diri penglihatan kita. Mata kita harus dijaga. TV, handphone, YouTube, hal-hal yang tidak berguna harus kita kurangi, kita ganti dengan membaca Al-Quran, dengan taklim, dengan zikir kepada Allah, kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa sholat kita tidak khusyuk? Kenapa ibadah kita tidak nikmat? Kenapa munajat kita tidak dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi karena selama ini kita kurang menjaga penglihatan kita. Yang kedua, kita harus saum telinga. Tidak perlu kita mendengar aib, kekurangan orang lain yang tidak menjadi kewajiban kita untuk kita perbaiki. Semakin kita mendengar aib orang, kesalahan orang, maka hati kita akan semakin keras dan semakin sulit untuk dimasuki petunjuk. Yang ketiga, kita harus puasa lisan kita. Allah menciptakan mulut kita bukan untuk berbicara, tapi untuk berbicara yang baik dan benar. Falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang benar atau lebih baik diam. Bicara itu tidak mudah. Dalam 15 menit obrolan kita bisa jadi ada dilebih-lebihkan, ada riya, ada sombong, ada ghibah, ada fitnah. Dosanya sangat besar dan pahalanya bisa hilang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya hormati, mari kita pakai lisan kita niati, kita tata perkataan kita. Kalau perlu kita pakai selama 4 jam kita buka HP, kita ganti dengan 4 jam kita buka Quran. Kita bisa baca 4 juz sehari dan dalam 1 bulan kita bisa khatam 4 kali khatam. Kemudian yang terakhir, puasa pikiran kita, yang terkadang pikiran ini suka ngelantur kemana-mana. Agar pikiran kita tidak ngelantur, maka kita tadaburi Al-Quran. 1 huruf Al-Quran itu 10 kebaikan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka di sana ada 190 kebaikan. Kalau pada bulan di luar Ramadan, pada bulan Ramadan pahalanya akan berlipat ganda, berkali-kali dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, tafakuri ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Allah menciptakan tumbuhan,
yang bisa menghasilkan oksigen untuk nafas kita. Allah menciptakan cahaya matahari. Allah menciptakan bakteri yang bisa menghancurkan gunungan sampah. Allah menciptakan ekosistem yang sangat luar biasa yang membuat hidup kita bisa berjalan dengan sempurna. Yang ketiga, kita tafakuri nikmat karunia Allah, memberikan nafas, memberikan jantung kita bisa berdetak. Allah memberikan makanan untuk kita. Allah menutupi aib-aib kita. Semakin kita bersyukur, maka semakin ditambah nikmat-nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan semakin kita kufur, maka azab Allah sangat besar. Yang keempat, tafakuri dosa kemaksiatan kita. Semakin kita ditakdirkan untuk sibuk dalam kebaikan, maka kita akan terhindar dari kesia-siaan dan kemaksiatan. Yang kelima, tafakuri kematian. Siapkan diri kapanpun kita dipanggil dan siapkan bekal untuk hari kita setelah mati. Barakallahu li walakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina syabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasyira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.